Happy New Year. Happy and blessed New Year. Ya. 22 itu double-double, Saudara. Kalau dalam bahasa hamburger. Ya. Jadi tahun ini kita mengucapkan double happy, double blessing, ya. Double joyful, everything double. Double anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah tahun 22. Semuanya Tuhan akan lipat gandakan. Saudara yakin? Percaya? Itu sebabnya tetap kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu tema kita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mari kita baca firman Tuhan dalam kitab Yosua, pasal 1 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sudah perhatikan enggak? Berapa kali diulangi, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Di akhir tahun 2021, ada sebuah perenungan dalam tulisan pantun yang berjudul Selamat Tinggal Tahun 2021. Demikian isinya. Tahun 2021 datang membawa badai yang amat deras. Virus corona tidak mereda, tapi menerpa makin ganas. Varian Delta dan varian Omikron mencari mangsa dengan buas. Tumbangnya Donald Trump bikin orang gemas dan cemas. Kaum liberal beraksi makin gila dan makin keras. Penipuan, penjarahan, kejahatan makin liar dan meluas. Banjir di Jerman, longsor di Cina, topan di Amerika, bikin hati memelas. Letusan Gunung Merapi di Indonesia sampai hari ini tidak berhenti memanas. Korban aniaya dan penipuan lewat internet telah menembus garis batas. Hati dan pikiran manusia pun makin takut, gelisah, dan was-was. Apakah saudara dalam pergumulan bencana seperti ini? Ketika kita membaca firman Tuhan tadi, 3 kali diulangi. 3 kali. Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu sebabnya saya angkat kalimat itu menjadi tema khotbah kita. Kuatkanlah
dan teguhkanlah hatimu. Diulangi Tuhan sampai 3 kali. Kalau orang tua ngomong sama anak 3 kali penting nggak? Awas ya, sudah 3 kali ya, kira-kira begitu kan? Jangan ke-4 kali, itu kalau yang ngancem. Tapi kalau yang memberi nasihat, memberi pesan, itu 3 kali penting sekali. Kira-kira Tuhan bicara sama Yosua demikian. Yosua, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Sampai ditegaskan yang kali ketiga. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini menunjukkan apa? Kondisi, situasi, perasaan, pikiran dari Yosua itu apa? Takut, gentar, gelisah, was-was, cemas. Karena badai dan gelombang dan tantangan yang dihadapi sangat deras. Musuh-musuh yang akan menaklukkan Israel itu sangat buas. Dia menghadapi persoalan yang berat. Yang pertama, Musa sudah mati. Gurunya, tempat dia bertanya. Ya, nabi besar, mati. Bayangkan kalau orang yang saudara hormati, orang yang saudara agungkan, orang yang sudah harapkan, di mana saudara bisa mendapatkan informasi, sumber pertolongan dan lain-lain, kemudian meninggal dunia, stres gak? Stres. Sedih gak? Sedih. Kecewa gak? Kecewa. Semua dihadapi oleh Yosua. Dia gak ada lagi tempat bertanya dan sekarang Tuhan bilang, pimpin ini Israel masuk ke tanah perjanjian. Israel terkenal apa? Tegar tengkuk, tukang berontak, tukang melawan. Ya, jadi pundaknya Yosua itu berat. Ditambah lagi musuh-musuh yang akan ditaklukkan itu, wow, musuh yang kuat, yang hebat. Punya senjata perang, punya kereta kuda. Israel seolah-olah gak punya apa-apa. Jadi ketakutan, kegentaran, kegelisahan hingga pada Yosua. Masa depan belum tahu apa yang akan terjadi. Mungkin saudara hari ini duduk di sini mengalami hal yang sama. Badai belum berlalu, tabungan sudah hampir habis, anak masih gak berbakti, ya, persoalan demi persoalan, bos pelit gak naik gaji. Pada situasi begini, Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya harap saudara merasakan itu. Mendengar bisikan Tuhan dalam hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu anakku. Dan kita tahu akhirnya Yosua itu sukses. Dia bisa memimpin Israel masuk ke tanah perjanjian. Nah, pantun tadi belum selesai, ada lanjutannya. Hati dan pikiran manusia pun makin takut, gelisah dan was-was. Namun kasih setia Tuhan melampaui semua tragedi di atas. Kita patut bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang tak terbatas. Bila kita diizinkan masuk ke tahun baru dengan aman dan masih bernafas. Semua itu adalah anugerah Tuhan yang tinggi, lebar, dalam dan luas. Walaupun masa depan belum jelas, jangan coba-coba mengambil jalan pintas, tapi jadikanlah firman Tuhan sebagai kompas. Maka hidupmu akan sukses, bahagia, dan puas. Amin. Bila hari ini saudara sungguh-sungguh mengaminkan dan mau sukses, mau berhasil dan beruntung, itu tadi kata firman Tuhan. Seperti Yosua yang memimpin Israel masuk ke tanah perjanjian, maka kita harus belajar menguatkan hati dan meneguhkan hati di dalam Tuhan. Seperti Yosua, ada 3 rahasia kita mau belajar dari dia. Yang pertama, dia memegang janji berkat Tuhan. Janji berkat Tuhan. Ini diucapkan 2 kali, 2 ayat. Ayat ketiga, Tuhan berjanji sama Yosua. Yosua, tempat yang akan diinjak oleh kakimu akan menjadi milikmu. Itu kujanjikan seperti Musa, aku janji sama kamu. Itu janji berkatku. Yosua masih was-was.
Lalu Tuhan ulangi ayat ke-6. Kamu akan memimpin bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Seperti aku janji kepada nenek moyang mereka. Siapa? Abraham, Ishak, Yakub. Jadi Tuhan bilang, aku sudah janji sama Musa, kamu masih gak yakin? Oke. Lihat catatan sejarah. Mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, terus sampai ke Musa. Pernah gak aku ingkar janji? Pernah gak aku salah? Pernah gak aku gagal? Aku menggenapkan semua janji berkatku. Lengkap gak saudara? Kalau hari ini saudara ragu sama janji berkat Tuhan kepadamu, ada lobang-lobang keraguan di dalam hati dan pikiranmu, masih was-was dan cemas, Tuhan bilang, lihat catatan sejarah. Mulai dari siapa? Dari Adam bila perlu. Seluruh perjanjian lama, seluruh perjanjian baru, lihat sejarah gereja 21 abad. Pernahkah aku ingkar janji? Itu sejarah. Sekarang lihat sejarahmu. Sejak kamu lahir, pernah gak aku membiarkanmu dan meninggalkanmu? Saudara nangkep? Ketika saudara ragu terhadap janji Tuhan, Tuhan mau saudara memeriksa sejarah. Sejarah karya Tuhan di planet bumi ini. Dan sejarah karya Tuhan dalam hidupmu secara pribadi. Dan kamu masih bisa bernafas, duduk, beribadah. Itu adalah pemeliharaan Tuhan. Setelah saya bersyukur sekali Natal yang barusan lalu, kami alumni dari Seminari Alkitab Asia Tenggara, SAAT, ya singkatannya sangat terkenal, SAAT, menerima video kiriman dari mantan rektor kami, sekarang rektor kehormatan tinggal di Australia, Pendeta Dr. Peter Wongso. Kita semua dapat video 5 menit, senang dia udah kelas 9 saudara, masih sehat, seger, kuat, mengucapkan Merry Christmas, ya, Happy New Year, dan dia sharingkan kesaksian bagaimana Tuhan memelihara SAAT, Seminari Alkitab Asia Tenggara, sejak dari awal sampai tahun ini akan ulang tahun 70 tahun. Hari ini SAAT menjadi salah satu seminari yang terbaik, ya, dan ternama di Asia Tenggara sesuai namanya. Kampus yang bagus, perpustakaannya paling lengkap, ya, dan menghasilkan lebih 1.800 alumni di seluruh dunia. Sekolah kebanggaan saya dari banyak sekolah yang saya masuki, salah satu yang paling saya bangga adalah SAAT. Karena itu pertama kali mendidik saya tahun 1984. Pendeta Wongso menjadi rektor saat itu. Lalu dia bilang, sampai hari ini SAAT tidak menerima uang sekolah. Semua free saudara. Dan tidak pernah minta-minta uang kepada orang. Hanya berdoa. Kita berdoa waktu di saat itu. Seminggu sekali khusus untuk kebutuhan seminari. Tuhan kirimkan dana. Sampai hari ini tidak berkekurangan. Selalu berkecukupan. Dia bilang, saya bersyukur selama ini. Ya, SAAT tetap pada prinsipnya. Bahwa Tuhan sendiri yang mencukupkan. Nah waktu saya sekolah tahun 1984 itu, ya Pak Wongso pernah kesaksian bagaimana sejarah awal dari seminari itu. Dimulai oleh seorang pendeta dari Tiongkok namanya Dr. Andrew G. Nah Dr. Andrew G itu seorang pendeta pengkhotbah yang berapi-api bersama John Sung ke Indonesia tahun 1950-an. Keliling khususnya Sumatera dan sebagian Jawa, KKR keliling saudara. Banyak orang Tionghoa bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Termasuk Pak Wongso di Medan, anak muda. Lalu kembali lagi ke Tiongkok, tahun 1952. Pak Ji, Dr. Ji masuk lagi ke Indonesia. Kenapa? Dia dapat visi dari Tuhan. Buka STT, Sekolah Alkitab untuk mendidik hamba-hamba Tuhan di Indonesia. Dia pergi ke Bandung, ya, buka STT, Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Alkitab. Pak Wongso dari Medan, anak muda, berangkat ke Bandung bawa 2 koper. Sampai ke Bandung dia kaget,
Lihat, rumah tinggal Dr. G gede sekali, gedung besar. Wah, dia sampai depan pintu kaget. Rumahnya rektor besar sekali. Pastilah sekolah Alkitabnya lebih besar. Dia tok-tok-tok masuk, diterima sama pendeta Ji. Kalimat pertama dari Pak Wongso yang bawa koper kelelahan. Pak, mana sekolah Alkitabnya? Dr. Ji bilang, masih dalam doa. Hah? Gawat, jauh-jauh dari Medan bawa koper kira mau sekolah. Sekolahnya masih dalam doa, berarti gak ada. Mahasiswanya berapa? Kamulah yang pertama. Loh, gak ada siapa-siapa. Dosennya berapa? Masih dalam doa. Lah ini gak ada nih, gimana sekolah? Kecewa, pengen pulang, angkat koper. Dr. Ji bilang jangan pulang, kita berdoa. Berlutut. Sama-sama, saya doa, saya amin, kamu sambung. Kamu doa, kamu amin, saya sambung. Mereka doa bergiliran. Dan dalam doa itulah pendeta Wongso mendengar pendeta Andrew G mengutip Yosua pasal 1 ayat 3. Tuhan, Kau berjanji kepada Yosua, tempat di mana diinjak oleh kakinya akan menjadi miliknya. Kami minta janji itu untuk memulai sekolah Alkitab di Indonesia. Singkat cerita, besok mereka keluar cari tempat. Ya. Tahun itu juga, 1952, sekolah Alkitab dimulai dengan nama MAAT, Madrasah Alkitab Asia Tenggara di Bandung. Dengan 3 mahasiswa dan 6 dosen. Luar biasa ya. Kemudian berapa tahun kemudian pindah ke Malang dan ganti nama jadi Seminari Alkitab Asia Tenggara. Dan hari ini telah menjadi Seminari Alkitab Asia Tenggara yang sangat disegani, yang terbaik, yang tersohor. Salah satu yang terbaik di seluruh Asia Tenggara. Sukses karena ada satu orang, Dr. Andrew G dan Dr. Peter Wongso yang percaya memegang janji firman Tuhan, janji berkat Tuhan, dan berani meminta janji itu. Permisi tanya, apakah saudara pun di tahun yang baru ini merindukan janji berkat Tuhan? Amin. Minta sama Tuhan. Minta. Firman Tuhan mengatakan kamu minta di dalam namaku, kata Tuhan Yesus. Kamu akan menerimanya. Kenapa selama ini kamu tidak menerimanya? Karena kamu tidak minta dalam namaku, kata Tuhan Yesus. Oh enak ya Pak, kalau gitu minta saja apa? Apa saja dalam nama Tuhan Yesus akan diberikan, ya. Suatu hari saya baca cerita ini, ada 3 anak muda, semua masih bujangan, kerja di sebuah perusahaan. Yang satu adalah project manager, yang satu adalah software engineer, yang satu hardware engineer. Ya. Mereka kerja di sebuah perusahaan di Fort Lauderdale. Waktu makan siang, 3 anak muda ini jalan-jalan di pantai, makan siang. Ya. Lalu waktu jalan di pantai itu lewat pasir, yang satu orang ketendang sesuatu. Apa dia ambil? Sebuah lampu yang tua kayak lampu Aladin. Ini jangan-jangan lampu ajaib. Lalu digosok, dibersihkan. Benar muncul raksasa. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Ya, si raksasa itu bilang, biasanya aku hanya menggenapkan satu permintaan. Tapi hari ini karena kalian bertiga, aku beri masing-masing satu permintaan. Jadi ada 3 permintaan, pasti digenapi. Lalu dia tanya kepada yang pertama, kamu ya mau minta apa? Nah si software engineer bilang, saya ingin tinggal di rumah yang mewah di St. Thomas. Dan berikan aku seorang istri yang cantik yang memuja diriku. Tiba-tiba orang itu hilang. Dia udah tiba di St. Thomas. Wah kaget temannya. Ini benar-benar terjadi. Kamu yang kedua minta apa? Hardware engineer-nya bilang,
Aku mau tinggal di sebuah kapal pesiar yang mewah, lengkap. Ya, dengan kekayaan, gak usah khawatir soal keuangan. Dan punya istri yang juga cakep, cantik, yang memuja diriku. Set, temannya hilang. Tinggal si proyek manajer. Nah kamu yang ketiga mau minta apa? Proyek manajernya mikir, gila teman-temanku 2 menghilang. Ini proyek belum selesai. Lalu dia bilang, saya mau mereka segera kembali. Supaya selesaikan proyek. Keduanya balik lagi. Saudara, ini hanya humor. Jangan pikirkan Tuhan Allah seperti lampu Aladin itu. Jangan pikirkan, mintalah dalam nama Tuhan Yesus. Jangan pikirkan dalam nama Tuhan Yesus itu adalah mantra. Seperti mantra Maemot. Bukan. Mintalah dalam namaku, kata Tuhan Yesus, kalau kamu tinggal di dalam aku dan tinggal di dalam firman-Ku, maka kamu akan menerimanya. Saudara mengerti? Mintalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mintalah sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Bukan asal minta untuk memuaskan nafsumu. Bukan asal minta untuk memuaskan kedaginganmu, bahkan membuatmu jatuh dalam dosa. Bukan. Permintaan janji berkat Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus pasti akan dikabulkan. Amin. Itu sebabnya yang kedua, syaratnya, rahasianya adalah Yosua mentaati firman Tuhan. Di ayat ke-7 dan ke-8, 2 kali Tuhan perintah kepada Yosua. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya kamu berhasil, sukses. Dan beruntung, diberkati. Dengan limpah. Itu yang Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat 10b, aku datang. Supaya mereka diselamatkan dan diberi berkat yang berlimpah. Sama di sini. Hidupmu sukses menurut Tuhan dan beruntung. Yosua mantap. Kemudian pasal ke-6 kalau sudah baca. Israel menaklukkan Yeriko, pas di seberang mereka. Dengan gampang sekali, gak perlu kereta perang, hanya pakai trompet, hanya pakai marching, keliling-keliling. Begitu hari ke-7 ambruk Yeriko. Mereka menang dengan gampang, sungguh-sungguh sukses dan beruntung. Dapat barang banyak, wah luar biasa, harta, emas, perak, luar biasa. Tapi Tuhan pesen. Barang-barang dikuduskan bagi Tuhan jangan kamu ambil. Pasal 7, Israel menaklukkan kota Ai. Kecil kota Ai itu dibanding Yeriko gak ada apa-apanya. Lari tunggang langgang kalah. Langsung Yosua sobek bajunya. Tanda berduka cita. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Kenapa ini terjadi Tuhan? Mana janjimu? Sering gitu kan kalau saudara mengalami bencana, kecelakaan, kesusahan, langsung teriaknya Tuhan dulu kan. Seolah-olah Tuhan salah. Gak pernah saudara teriak, iblis kurang ajar lu ya, gak pernah. Yang diomelin siapa? Tuhan, Tuhan kambing hitam. Tuhan mana janjimu? Kamu bilang di tempat biar kami injak menjadi milikku, mana Tuhan? Kamu bohong, kira-kira begitu. Tuhan bilang, jangan salahin aku. Ini paraphrase nih ya. Jangan salahin aku. Kamu tidak taat, orangmu tidak taat. Ada yang mencuri barang yang dikuduskan untuk Tuhan. Lalu ketahuan siapa? Akan dan keluarganya. Melanggar firman Tuhan, tidak taat, mencuri. Dan hukumannya adalah seluruh keluarga harus mati dan dilenyapkan. Kadang-kadang keadilan Tuhan itu keras juga saudara. Saudara jangan ingat kasih, ingat keadilan Tuhan. Harus balance. Kasih dan keadilan. Kalau Tuhan mengatakan iya harus menjalani hukuman, ya harus menjalani. Dan setelah itu kita tahu seterusnya Israel menang. Pasal 8 mengalahkan Ai dan kemudian mengalahkan yang lain. Tapi prinsipnya sama. Begitu melawan firman Tuhan, begitu tidak taat, kalah. Dianiaya, dijajah. Begitu taat dan setia kepada Tuhan, berhasil. Ini hukum rohaninya gak berubah saudara. Gak berubah dari zaman Yosua sampai hari ini. Hukum rohaninya sama.
bahwa ketaatan kepada firman Tuhan itu mendahului janji berkat. Saudara jangan balik, berkati saya dulu dong Tuhan, sembuhin saya dulu dong Tuhan, nanti saya baru begini begono. No. Taat dulu dong. Maka kamu akan mengalami dan melihat janji berkat Tuhan. Saya khotbah di Jakarta, di satu gereja. Selesai khotbah, ada seorang bapak minta ketemu. Dia bicara sambil nangis, dia bilang, Pak doakan saya. Saya itu selalu ketakutan, selalu khawatir, gak bisa tidur tiap malam. Ini sudah berapa bulan Pak. Saya buka toko, rasanya toko saya itu ada yang bayang-bayangin, saya juga ada yang bayang-bayangin. Tolong doakan Pak. Lalu saya tanya dia, apakah kamu sungguh-sungguh sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Dia bilang, iya Pak, saya itu Kristen sejak kecil Pak. Saya ke sekolah minggu juga rajin dulu waktu kecil. Itu bukan pertanyaan saya. Kamu sungguh-sungguh sudah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu belum? Waktu remaja saya juga melayani Tuhan Pak. Saya ini aktivis. Itu bukan pertanyaan saya. Sekali lagi, kamu sungguh-sungguh sudah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu belum? Wah, dia makin nangis. Baru dia ngaku, Pak ampuni saya, bukan ke saya, ke Tuhan. Kenapa kamu? Saya cari dukun Pak, karena bisnis lagi sepi. Tapi saya yakin bukan Mak Emot lah, Mak Emot palsu. Bisnis sepi, lalu dukun memasukkan sesuatu di kaki saya dan di pelipis. Sejak hari itulah, saya gak bisa tidur, saya ketakutan. Pak tolong saya. Saya bilang saya tidak bisa mencabut susukmu yang di kaki atau di pelipis. Tapi kita bisa berdoa supaya Tuhan yang mencabutnya. Tapi saya ingin kamu hari ini bertobat. Menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh secara pribadi menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Jadi singkat cerita saya injili ulang. Dia terima Tuhan Yesus, dia menangis, dia menyebutkan semua dosanya, kemudian saya doakan. Ya. Dan kami berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus supaya susuk yang di pelipis dan di kakinya tidak berfungsi lagi. Berapa minggu kemudian saya lihat dia tersenyum ketemu saya. Ngobrol dan dia bilang, Pak terima kasih ya. Sejak didoakan saya sudah bisa tidur. Sekarang saya buka toko gak ada lagi yang bayang-bayangin saya. Puji Tuhan, bisnis yang kemudian maju. Saudara jangan coba-coba bermain dengan si jahat. Ingat ya, iblis gak pernah bisnis rugi. Kalau saudara bermain-main dengan dia, dia akan ikat kamu. Dan kamu tidak akan diberkati oleh Tuhan. Memasuki 2022, apakah saudara ingin sukses dan beruntung? Taati firman Tuhan tanpa kompromi sepenuhnya, maka kau akan berhasil dan beruntung. Yang ketiga, rahasia ketiga, Yosua yakin terhadap penyertaan Tuhan. Ayat kelima. Tuhan bilang, seperti aku menyertai Musa, aku menyertaimu. Ayat 9. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu, aku akan menyertaimu kemanapun engkau pergi. Saudara, 2 kali diulangi. Saudara melihat bahwa itu penegasan dan itu sangat penting. Penyertaan dari Tuhan adalah kekuatan yang terbesar untuk mengalahkan semua serangan, cobaan, dan ujian, dan tantangan yang ada. Takutnya Yosua, gentarnya Yosua, gelisahnya Yosua diganti dengan iman, kekuatan untuk maju, berperang, dan memimpin Israel, dan dia sukses masuk negeri perjanjian Kanaan. Saya gak tahu apa yang membuat takut dan gentar hatimu hari ini. Tapi engkau yakinlah kalau Tuhan Yesus berada di sisimu, tidak pernah meninggalkanmu. Itu kekuatan terbesar. Amin. Nanti kalau saudara punya waktu baca di rumah. Dalam 2 Raja-Raja 6, 15-17 itu adalah peristiwa orang Israel melawan Aram. Waktu itu Nabi Elisa ya, yang menjadi pemimpin atau
nabi mereka. Suatu pagi ketika buka pintu, kagetlah bujangnya, ya, pembantunya Elisa. Dia bilang, celaka tuanku. Saya melihat ada begitu banyak pasukan Aram yang akan menyerang kita. Si Elisa punya mata iman, dia melihat bahwa pasukan-pasukan yang menyertai dia dan pasukan Israel banyak sekali. Pasukan malaikat. Itu mata iman. Makanya Elisa menjawab, gak usah takut. Yang menyertai kita lebih banyak. Lebih banyak dari yang menyertai mereka. Lalu Elisa minta izin sama Tuhan. Kasihlah bujang ini lihat. Ya, beberapa detik. Lalu mata bujang itu dibuka, dilihatlah. Sekeliling gunung sekitar Elisa. Dan umatnya Tuhan. Penuh dengan pasukan malaikat. Ya, kereta perang dari surga. Yang tidak kelihatan dengan mata ini. Tapi Elisa melihat dengan mata ini. Itu mata iman. Saudara tahu satu malaikat itu sanggup mengalahkan berapa pasukan? 185.000 tentara. Nah, itu dicatat di dalam 2 Raja-Raja 1935. Satu malaikat bisa mengalahkan dengan mudah 185.000 tentara. Nah, saudara bayangkan cuma satu loh malaikat. Nah, gimana kalau ribuan pasukannya? Nah, sekarang yang menyertai Yosua dan Tuhan janji menyertaimu siapa? Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang jauh lebih besar, lebih maha kuasa dari semua malaikat. Menyertaimu kemanapun kau pergi. Saudara masih perlu takut gak? Halo? Memasuki 2022, kalau Tuhan berjanji, aku menyertaimu. Tuhan gak bilang, aku kasih satu malaikat di sampingmu. Saudara lebih senang mana? Aku menyertaimu. Bukan malaikat loh, Tuhan sendiri loh. Menyertaimu. Di kiri, di kanan, di depan, di belakang, di atas, di bawah, di dalam kamu. Aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Aku tidak pernah akan meninggalkanmu. Oh saudaraku, itu modal, itu kekuatan yang sangat-sangat besar. Untuk menjalani 2022 dengan sukses dan beruntung. Dan banyak hal yang akan kau alami. Mujizat yang melampaui pikiranmu, melampaui perasaanmu, dan melampaui hikmat manusia. Saya baca sebuah cerita seorang bapak di Bandung nama TS, singkatan. Suatu hari dia kena kanker usus. Di Indonesia gak bisa handle, dia harus berangkat ke Jerman. Kanker ususnya itu lebih 10 cm. Harus jalani operasi, tapi dia takut, gentar, dan gelisah. Dokter bilang, ini kalau sukses, you akan pakai kantong seumur hidup. Jadi ada kantong gantung seumur hidup. Wah, dia stres, gak bisa tidur, takut menghadapi kanker yang berat. Sampai di Jerman dokter bilang, ini sulit. Kemungkinan umurmu kalau gagal hanya 2 minggu. Wah, makin takut. Dia bilang tiap hari harus cek ke rumah sakit. Dan dia naik bis tiap hari. Suatu hari waktu dia naik bis sebelum operasi itu, dia ketemu seorang bapak. Orang bule dari Amerika. Pakai 2 tongkat. Dan di bis itu, si bule lihat dia begitu sedih. Akhirnya tanya dia, istrinya cerita, oh dari Indonesia, oke. Akhirnya diinjili singkat cerita, mau percaya Tuhan Yesus gak? Dokter pun belum tentu sembuhkan kamu. Wah dia bilang betul, hanya Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Jadi singkat cerita, dia mau terima Tuhan dan didoakan di bis itu. Nah bapak itu bilang tinggal gak jauh dari situ. Tapi heran setelah hari-hari berikutnya gak pernah muncul lagi. Gak pernah ketemu lagi, hilang begitu aja. Operasi berjalan, sebelum operasi takut sekali. Tapi sebelum dijalankan dia mencoba berdoa dan berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus aku percaya kepadamu, engkau menyertai aku. Dan engkau akan memberkati operasi ini, angkatlah ketakutanku. Dia bilang saat itulah dia merasakan sesuatu yang dahsyat.
dalam tubuhnya. Ketakutannya diangkat, dia tenang. Dokter bilang, kalau keluar operasi kantong di sebelah kiri, you akan pakai seumur hidup. Tapi kalau kantongnya di sebelah kanan, itu sementara kau akan sembuh. Straight operasi. Dia bilang tenang sekali. Dan begitu keluar, yang pertama dilihat apa? Kantong. Kiri gak ada, kanan, puji Tuhan. Singkat cerita, dia disembuhkan Tuhan. Dan dia bilang, sejak hari itu aku sungguh-sungguh lebih percaya dan yakin kepada Tuhan Yesus. Dan imanku semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ini contoh. Contoh yang sungguh terjadi. Seorang bapak yang sungguh-sungguh yakin dan berserah kepada Tuhan. Tahu Tuhan menyertai, ketakutannya hilang. Dan dia mengalami mujizat Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara akan hadapi. Ya, saudara dan saya, kita gak tahu sama-sama. 2022 ini masih gelap. Ya, tidak jelas. Tapi mari kita jalani sehari demi sehari, amin. Sehari demi sehari dan minta mata iman. Tuhan beri kami mata iman seperti Elisa untuk melihat. Bukan dengan mata ini, dengan mata ini melihat penyertaan-Mu Tuhan. Berkat-Mu dan janji-Mu Tuhan. Dan kami mau taat dan mengalami sukses dan beruntung. Amin. Mari kita memasuki tahun 2022 dengan menaikkan doa kita. Bapa di sorga, terima kasih untuk tahun baru 2022. Walaupun badai dan ombak kehidupan ini belum mereda, Tuhan tetap menyertai kami dengan rahmat yang tak terhingga. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Di tahun baru kami membutuhkan anugerah dan berkat yang baru, agar iman, harapan, dan kasih kami terus bertumbuh. Tolong kami agar tidak hanya tahu menuntut begini dan begitu, tapi ajarlah kami makin taat kepada ajaran firman-Mu. Tetap hidup kudus, benar, dan setia melakukan kehendak-Mu, agar menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.